Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak dari SDIT Tazkiyah Insani Majalengka yang kakak cintai, para guru yang saya muliakan, pagi hari ini Kak Bimo bisa berjumpa dengan kalian kembali dalam acara Pesantren Kilat Ramadan Sekolah yang kita cintai. Ya, kita mesti bersyukur pada Allah karena pada hari ini kita berada pada sebuah bulan yang penuh keberkahan. Doa kita kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berdoa semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab, Sya'ban, dan disampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai bulan berkah. Berkah itu bertambah-tambah kebaikannya. Ya. Di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan diikat. Kemudian orang yang berpuasa kemudian mendapatkan pahala berlipat ganda. Bukan hanya puasa, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan pahalanya. Dan yang paling penting adalah ini syahrul Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran, 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 firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Masya Allah. Nah, hari ini kakak berusaha bersama-sama dengan guru-guru kalian menyemangati dan mengisi pengetahuan, wawasan tentang Ramadan untuk kalian semua. Stay at home, jaga kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan semuanya. Tetap jaga di rumah. Meskipun bosan, kita lawan bosannya. Agar apa? Kita semua selamat. Saya doakan semua selamat. Amin. Terjaga kesehatannya, tambah sehat, tambah iman, tambah ilmu, tambah soleh. Dan yang paling penting, output dari bulan Ramadan ini, kita digolongkan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah, karena kita disampaikan usia kita pada bulan penuh berkah ini, kakak ingatkan nih, kakak mau ingatkan ya, bahwa ada nikmat yang paling besar yang Allah telah turunkan kepada kita. Sehingga kita bisa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kira-kira nikmat apa itu Kak Bimo? Nikmat yang paling besar apa coba? Coba sebutkan, apa kira-kira? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian apa nikmat paling besar itu? Ayo, ibunya boleh jawab, ayahnya juga boleh. Yang bisa jawab saya doakan bundanya turun 3 kilo badannya bulan ini. Amin ya rabbal alamin ya. Dan yang paling penting semuanya selamat dari wabah corona yang menakutkan ini ya. Iya, betul. Nikmat yang paling besar adalah iman Islam, sehat dan umur panjang. Sebagaimana Nabi Muhammad, sholawat dong. Saya sebut nama Nabi nih, wajib hukumnya bagi kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, akbarun nikmah badal iman wal islam
as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat terbesar itu iman dan Islam, sehat lalu umur panjang. Iman, Islam, sehat, umur panjang. Ini nikmat yang besar. Yang lainnya adalah berikutnya. Nah, nikmat paling besar adalah nikmat iman. Dari sekian miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, ternyata yang mendapatkan hidayah iman Islam tidak semua orang. Untung Allah bermurah hati, iman itu dimasukkan ke hati kita dengan melalui perantaraan bimbingan para guru kita, melalui orang tua kita yang muslim. Seandainya orang tua kita bukan muslim, mungkin berat bagi kita untuk menemukan iman karena tertipu oleh keyakinan yang lainnya. Beruntunglah orang-orang yang kemudian mu'alaf menerima Islam sebagai agamanya. Nah, hanya orang-orang berimanlah yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Benar. Coba kita dengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Allah manggilnya dengan mesra, dengan indah, dengan asyik. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang terpilih. Kalian terpilih nih. Beriman pada Allah. Pada malaikat. Pada kitab. Pada para nabi dan rasul. Pada hari kiamat. Pada ketentuan baik buruk dari Allah. Kita beriman nih. Iman kan? Semoga imannya tambah kuat ya. Dari iman kuat muncul semangat beribadah yang luar biasa. Dari ibadah itu muncullah akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu munculnya dari keimanan. Kemudian dari iman menjadi ibadah. Dari ibadah buahnya adalah akhlakul karimah. Bukan baik buruk biasa, tapi karena iman. Coba kalau iman saya tanya. Adik-adik beriman pada Allah? Yakin? Yakin? Jawab dong, ya. Jangan mikirin makanan melulu. Ayo yang pakai gadget lepaskan dulu. Lihat wajah Kak Imo yang imut nih. Itu mutlak maksudnya. Dengarkan. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa yang pernah ketemu dengan Allah? Kakak bertanya, Allah ada tidak? Ada. Allah laki-laki atau perempuan? Atau jantan betina? Ayo dijawab. Belum tahu? Sebentar. Allah ada tidak? Ada. Oke, saya cek imannya. Allah ada? Bagus kalau ada. Allah ada, tapi kok nggak kelihatan? Mana buktinya? Di sana ada motor, kita bisa mengatakan itu motor. Kenapa? Ada motornya. Di tangan kamu ada gadget, ada smartphone. Kamu bilang ini smartphone. Kenapa? Ada smartphone-nya. Kita bilang Allah, tapi Allah kok nggak kelihatan? Jangan-jangan Allah itu, Tuhan itu hanya halusinasi manusia biasa. Kata orang-orang yang tersesat mengatakan, agama itu halusinasi orang yang putus asa, tidak mampu. Orang ini nggak menggunakan akal. Nggak menggunakan akal. Kenapa? Karena yang ada tidak mesti harus kelihatan. Yang ada tidak harus tampak. Nah, bisa dipahami? Jadi, bisa lihat Allah? Oh, bisa, tapi nanti saya jelaskan ya. Adik-adik, ini hari apa? Sebutkan hari apa? Hari Senin. Isnin, 2 ya, hari kedua. Hari Senin ada nggak? Ada. Kelihatan nggak harinya? Hari Senin ada, tapi tidak kelihatan. Selasa ada, tidak kelihatan. Ahad ada, tidak kelihatan. Waktu itu ada, tapi tidak kelihatan. Kalau pagi, siang, sore, malam namanya keadaan waktu. Kalau jam 1, 2, 3, 4 namanya jam penunjuk waktu. Ya, waktunya bukan hanya yang ada di bumi, di galaksi juga ada dimensi waktu yang lain. Kemudian di langit 1, langit 2, langit 3, semuanya ada dimensi lainnya. Ada waktu sendiri, tapi waktunya nggak kelihatan. Waktu ada,
tidak kelihatan. Ciptaan Allah saja. Orang bernafas pakai apa? Hidung. Yang dihirup apa namanya? Oksigen, udara, angin. Oksigen ada? Ada. Kelihatan nggak oksigen itu? Tidak kelihatan. Udara ada, tapi tidak kelihatan. Ciptaan Allah. Virus ada tidak? Ada. Tidak kelihatan dengan kasat mata kita. Tapi bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Virus SARS, virus MERS, virus corona, dan virus yang lainnya. Virus babi misalnya. Itu ada, tapi nggak kelihatan. Tapi bisa dijangkau dengan mikroskop elektron. Tapi yang lain nggak kelihatan. Orang mati hilang apanya? Nyawanya atau rohnya. Nyawa itu ada, tapi tidak kelihatan anak-anak. Kenapa? Karena itu bentuk ciptaan Allah yang istimewa. Allah ada, tapi tidak kelihatan. Makhluknya aja, angin, nyawa, ruh, ada nggak kelihatan. Apalagi oleh Maha Sakti, kecil mah gampang. Nggak usah jauh-jauh lah. Siapa yang tadi pagi sudah buang gas? Shh, maaf ya. Kentut. Maaf. Kentut. Ada tidak barangnya? Kentut ada tidak? Ada, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Meskipun bunyinya ada, baunya ada, tapi nggak kelihatan. Ya? Apalagi Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Alam yang sangat besar, luar biasa ini. Ada, tapi tidak kelihatan. Dan Allah bisa dilihat hanya orang-orang beriman, beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nanti tinggal di surga yang beriman soleh akan melihat Allah dengan jelas. Jaga sholat jamaahnya, maka Allah akan kita saksikan dengan jelas nanti di surga. Tapi yang tidak beriman, gak beramal soleh, akhlaknya tidak mulia, maka ia tidak berhak melihat Allah yang maha besar, maha kuasa. Hadiah terindah buat kita di surga nanti. Pengen ke surga atau neraka? Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan yang tinggi, jangan jaim. Angkat tangan yang tinggi. Ya angkat tangan, saya doakan paling cepat masuk surganya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pengen orang tuanya masuk surga semuanya? Siapa yang pengen sekeluarga besarnya masuk surga? Siapa yang ingin ketemu dengan guru-gurunya di surga? Amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga besar sekolah kita semuanya amin min ahlil jannah, tergolong daripada keluarga besar penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, firman Allah tadi kan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Hanya orang beriman ketika mendapat perintah Allah bahagia hatinya. Coba dijawab bareng ya. Baju baru, alhamdulillah. Ramadan tiba, alhamdulillah. Puasa lagi, alhamdulillah. Tarawih lagi, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah senang? Karena ada barokah Allah, pahala Allah. Pahala Allah itu apa sih? Hadiah macam-macam, rumah, tanaman, makanan, mainan, alat pelengkap di surga buat kamu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baju baru, jawab dong. Alhamdulillah. Surga dibuka, alhamdulillah. Neraka ditutup, alhamdulillah. Berlipat pahala, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Khatam Al-Quran, alhamdulillah. Kuat puasa, alhamdulillah. Kita makin sehat, alhamdulillah. Emang ada sih, emang ada orang yang puasa karena terpaksa, karena kewajiban. Ini semoga diterima, pahalanya paling kecil. Ada yang karena melihat manfaatnya puasa, banyak faedahnya bagi kesehatan, ketenangan hati, jiwa, masyarakat lebih damai, tentram, kemudian banyak rezeki. Ini adalah karena ada manfaatnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi ada
orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tipe ketiga nih, tadi karena kewajiban, karena ada manfaatnya. Yang ketiga ini apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan apapun, karena syukur, cinta, terima kasih pada Allah dilakukan dengan senang hati. Orang tua kita sudah banyak berjasa, maka kalau kita melaksanakan perintahnya dengan senang hati, dengan penuh cinta, penuh perasaan sayang, dan ucap syukur atas karunia-Nya. Jikalau kamu mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Jikalau kamu merasa bahagia, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan syukur pada Tuhan atas kasih dan sayangnya. Ucapkan syukur pada Tuhan dengan amal yang berguna. Masya Allah, alhamdulillah. Maaf ya, suara saya agak serak-serak basah ya. Mohon maaf kalau mendengar suara saya kalian jadi pegelinu, asam urat, rematik. Gak nyaman suaranya. Nah, hadirin semuanya, karena imanlah kita melaksanakan ibadah puasa itu panggilan Allah. Penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sehat dengan puasa. Imunitas kita semakin kuat. Kolesterol dalam badan kita akan dihancurkan ya dengan puasa. 1 hari puasa dapat meluruhkan kotoran-kotoran dalam darah kita 30 hari yang dikumpulkan. Subhanallah, Masya Allah. Jadi jangan takut dengan puasa. Nanti kurus tapi sehat, lincah, lebih cerdas, lebih cepat berpikir, lebih cepat merespon kebaikan-kebaikan. Kuat buat beramal insya Allah. Ya, daripada gemuk tapi lamban, bukannya gemuk jelek, tapi kadang lebih lamban dalam kita bergerak. Ya, coba kita ikuti gerakan Kak Imo menghadap saya. Letakkan tangan di kepala. Ayo. Kalau saya bilang pikir, pegang kepala, zikir, dada, amal begini, ya. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Diulang. Pikir-pikir, zikir-zikir, pikir-pikir. Jangan salah dong. Pikir-pikir, diulang. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Pikir-pikir, zikir-zikir, amal-amal. Amal-amal, pikir-pikir, zikir-zikir, zikir-zikir, pikir-pikir, amal-amal, amal-amal, pikir-pikir, zikir-zikir, kukur-kukur dah. Masya Allah. Sekarang yang berbeda. Letakkan tangan di dada. Tidurkan suara saya. Aku. Ikuti. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Amin ya rabbal alamin. Indahnya bisa berjumpa Nabi Muhammad melalui pintu royan khusus bagi orang yang berpuasa. Meniti jalan yang sangat indah, tanahnya terbuat dari intan berlian permata, bertabur tebal dan indah sekali. Bangunannya dari perak yang kemilau, ya. Mahkotanya yang kita digunakan mahkota cahaya karena menghafal membaca Al-Quran. Kemudian sungainya air susu, air madu, diminum tidak pening. Di kampung kita sungainya kayak kopi kan, kopi coklat gitu. Diminum bikin mencret. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi musiknya dari angin, pohonnya akar di atas, buahnya di bawah tinggal petik. Kok Kak Imo tahu? Tahulah. Karena Nabi kita Muhammad pernah ke sana dan cerita kepada kita, diabadikan para ahli hadis yang sahih tentang jannah wanar. Ada surga, ada neraka. Imam Bukhari punya buku itu. Ya? Masya Allah. Teman-teman semuanya, di tempat kalian
Gempar nggak wabah corona? Coronavirus disease 19 ya. 19 itu artinya coronavirus yang merupakan penyakit yang ditemukan tahun 2019 ya. Semoga nggak ada masalah dengan kalian, tidak tertular. Tetap jaga kebersihan tangan, pakaian, kemudian wajah, pernafasan kita khususnya. Kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Maskernya sekali dipakai dicuci, yang masih bisa dipakai kembali, tapi yang tidak dibuang. Dibuang, dibakar, jangan sampai dibuang nanti ditemukan orang lain, dicuci, dijual lagi atau dibagi ke tempat lain. Bisa kemana-mana dong virusnya. Kenapa? Jumlahnya sangat banyak bertebaran, tapi kita nggak bisa melihat masalahnya. Baru jalan, tiba-tiba ada yang bersin, ada droplet, kemudian dihirup oleh kita. Saya ingat pernah ada cerita kan dari Kak Bimo, judulnya tentang Kapten Kuman dan Jenderal Virus Kapten Kuman, bukan? Kakak akan berikan episode kedua, ya. Cerita tentang Kapten Kuman dan Jenderal Virus. Dari arah utara. Meluncur sebuah pesawat dari negeri penyakit dipimpin oleh Jenderal Virus dan Kapten Kuman. Kali ini mereka melanjutkan misinya membuat anak-anak di kota ini, di kota kalian, menjadi sakit semuanya. Mendarat di sebuah tempat sampah di pasar Majalengka, kota Majalengka ini ya. Kemudian Jenderal Virus yang paling besar, yang badannya tambun dan seluruh-seluruhnya banyak itu, seperti matahari ya, dia berkata kepada anak buahnya, "Wahai Kapten, mendekatlah kemari. Aku akan berikan perintah lanjutan untukmu." Siap, Jenderal. Kita telah mendarat dengan selamat. Adakah berita untukku? Ada. Dahulu kita pernah gagal di tempat ini. Sekarang saatnya kita lepaskan virus yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Kami, virus corona, menjadi andalan memusnahkan manusia. Jangan sampai mereka berlama-lama menguasai bumi ini dengan kekuasaannya. Siap, Jenderal. Kami telah siap dengan segala kekuatan tempur kita. Jasad kami yang sudah kuat dan dapat berubah bentuk menjadi berbagai macam bentuk virus baru. Dan kemudian perlengkapan perang senjata. Dan akan kami pilih anak-anak atau orang tua yang tangannya kotor, hidung, mulut, tenggorokan, kerongkongan paru-parunya tidak dibersihkan. Dan kami akan mudah menular pada tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Pasukan, maju! Jutaan virus bergerak menuju perkampungan-perkampungan. Di pasar, di masjid, di gereja, di lapangan, di mana ada kerumunan, biasanya menjadi hasarat empuk buat mereka untuk menyebarkan dan membuat manusia sakit hingga menemui ajalnya. Dan benar ternyata 3 bulan lamanya mereka sudah merajalela di seluruh permukaan bumi. Di Afrika, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia, bahkan di kawasan yang dingin Antartika pun gak luput dari serangan mereka. Sehingga sudah banyak ribuan orang yang meninggal gara-gara virus tadi. Wow, tetapi kegembiraan mereka gak bertahan lama. Kenapa? Rupanya mereka sudah ketahuan modus operandinya, bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka hendak musnahkan manusia. Lapor, Jenderal, kita ketahuan. Maksudmu? Manusia sudah bisa mengerti pergerakan kita.
Setelah 3 bulan kita kuasai dunia, pada bulan keempat ini sudah mulai ada yang menemukan vaksinnya. Dan mereka bisa mencegah kedatangan kita. Mencuci tangan dengan sabun, kita pun terurai. Badan disemprot dengan disinfektan, lalu kita binasa. Bahkan ada yang menggunakan disinfektan dari alam. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Ada sirih. Itu kan merusak kita, Tuan. Waduh, kita bisa gagal kayak kemarin. Terus bagaimana? Ya sudah, kita berusaha ke tempat-tempat orang yang belum memahaminya. Agar mudah kita membiarkan diri kita hingga banyak tertular mati. Meskipun sebagian telah tahu. Ada yang segera lari ke rumah sakit. Mereka melihat peluang. Peluangnya apa? Banyak orang-orang setelah musim Ramadan, bulan Ramadan, mau mudik kan? Naik motor, sepeda motor maksudnya. Kemudian naik kereta api. Kemudian naik pesawat, ya, naik kapal. Itu kesempatan kita. Rebut kesempatan ini. Mereka mencari tempat-tempat itu. Kampung-kampung sebagai sudah ada pembebasan wilayah. Di lockdown, ibu kota Jakarta juga begitu. Mereka semakin bingung, semakin panik. Di saat kesadaran masyarakat sudah semakin meningkat bagaimana caranya mengantisipasi virus itu, tapi ada juga orang-orang sembrono. Siapa itu? Orang yang nggak peduli. Satu hari di tengah kota Majalengka ada seorang laki-laki tinggi, kurus, kemudian menyetir mobil lewat tengah kota menuju rumah sakit. Nah, dia dengan istrinya merasa sakit. Di sebelah kirinya sang istri yang badannya lebih besar, beratnya 170 kg, suaminya hanya 50 kg, istrinya 150 kg. Besar sekali kan? Menggunakan baju biru, jilbabnya kuning, gambar SpongeBob. Nah, ibu ini ternyata sama merasa panas. Sudah seminggu panas badannya tinggi. Di atas 38 derajat. Sudah nggak normal tuh ya. Kemudian apalagi? Tenggorokannya kering. Meskipun kadang-kadangnya kering nggak terkira. Kepalanya berdenyut, sakit berat sekali. Seperti pusing yang berlipat ganda. Kemudian badannya melemah. Ketika di perempatan jalan, dengan mobil itu ya, sang istri kemudian bersin, teman-teman semuanya. Tidak tahan dengan cahaya, kemudian bersin. Sebenarnya bersin itu penolakan tubuh karena ada virus yang sampai di hidung, sinusita. Kemudian dia bersin. Bersinnya terulang 2 kali. Keras sekali. Dan dengan tisunya, kemudian ia lap, ingusnya ia lemparkan ke luar melalui jendela kaca otomatis mobilnya. Ketika dilempar, ada suara makhluk mikro yang sangat teriak, yang berteriak sangat keras, kegirangan. Hore! Kita bebas! Kita akan punya inang baru! Ayo melambat! Kita akan mencari inang baru, reseptor baru. Ayo. Tisu itu ternyata memuat jutaan virus corona. Terbang meskipun tidak jauh, tepat kena kepala pengemudi sepeda motor, seorang pengemudi ojek online. 100 corona terhirup oleh hidung sang pengendara motor itu. Kemudian terlempar terkena pengemudi becak. Kemudian terlempar lagi tisunya terkena seorang pengamen di pinggir jalan yang sedang bermain gitar. Diinjak oleh seorang penjual makanan. Dan akhirnya dari 1 tisu saja hari itu ada banyak orang yang terjangkit.
Pada minggu kemudian mereka ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ternyata ada peristiwa yang mengenaskan. Karena ketidaktahuan banyak yang kemudian menularkan kepada petugas medis. Dokter, perawat, petugas ambulan, petugas kebersihan, keamanan. Jadi kemana-mana lagi penyakitnya. Yang tadi sudah surut ada lagi. Kenapa? Ada orang yang ceroboh. Tidak peduli dengan kesehatan sekitarnya. Ya buang sembarangan tisunya. Malah ada yang nggak pakai masker di jalan. Kalian mudah terkena paparan virus tadi. Nah, alhamdulillah semua dapat tertangani. Meskipun ada yang meninggal, akhirnya pelan-pelan secara bertahap kota Majalengka terbebas dari penyakit berbahaya tadi. Kenapa? Setelah mereka sadar, virusnya mati dengan sendirinya. Nggak dicegah dan tidak punya tempat untuk berbiak atau reseptor baru, inang baru. Harus pakai ilmu menghadapi wabah yang sangat berbahaya ini. Kalian saya doakan semoga meskipun di rumah betah dan keluarga kalian terbebas dari penyakit yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang sudah kena sakit, segera disembuhkan Allah. Amin. Kemudian dipulihkan lagi. Dan masyarakat juga menerima dengan lapang dada dan penuh pengertian. Insya Allah. Nah, teman-teman, para guru, orang tua yang kakak hormati, kakak muliakan, kakak doakan semoga dalam kebaikan selalu. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Al-Amin melalui malaikat Jibril menjadi rahmat semesta alam. Di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat istimewa. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Maka para alim ulama kita, para guru kita menyebutnya bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan amalan idola, amalan paling istimewa di bulan Ramadan. Bacaannya diperbanyak. Kalau hari biasa, bulan biasa, para sahabat Nabi 1 bulan khatam baca Al-Quran 3 kali. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, ya. Ada yang mungkin 15 kali, bahkan imam-imam besar hingga bisa khatam 30 kali dalam sebulan. Sehari 1 juz bisa. Ya karena mereka begitu cintanya pada Al-Quran, teman-teman semuanya. Ini orang-orang istimewa.